Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan pengurus NU Keraton. Mohon perkenalkan diri Pak agar supaya lebih viral. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sufian, biasa teman-teman Banser itu manggilnya dan Supian atau juga Pak Supian. Intinya ya saya pengurus NU di Keraton, banyak jabatan yang di Keraton, yang ada jabatan di Keraton yaitu cuman jadi pengurus muslimat dan pengurus fatayat, seperti itu. Oke, terima kasih atas perkenalannya Pak. Ini saya sedikit ingin bertanya-tanya terkait NU, tapi yang santai saja Pak. Ya, siap. Tidak terlalu serius dalam organisasinya. Pertanyaan saya pertama, kenapa warga NU kalau ngopi bisa lebih lama daripada rapat MUI? Nah, yang pertama, kenapa hampir semua warga NU itu sukanya ngopi? Dan ngopi biasanya sandingannya adalah ngerokok seperti sekarang ini. Kalau sudah ada kopi dan rokok, bahas apapun, baik NU, baik agama, baik yang tidak penting maupun yang penting, itu bisa dibahas kalau ada kopi. Sedangkan kalau rapat MUI, yang bahas yang penting-penting saja. Makanya itu bedanya warga NU dengan rapat di MUI. Itu. Oke Pak. Untuk pertanyaan saya yang kedua Pak, kalau warga NU itu ngopi sambil ngaji, itu kopi jadi barokah atau jadi kitab baru? Bisa jadi dua-duanya. Karena kalau ngopi dan juga merokok, jadi kita punya pemikiran baru, punya pembahasan yang baru. Baik itu kajian agama, terlebih dari kajian agama. Jadi ada kitab-kitab jadi yang mengkaji dari kitab-kitab yang belum pernah kita dibahas. Jadi banyak pembahasan, jadi akhirnya bisa jadi kitab baru. Bukan kitab untuk mencetak yang baru, tapi untuk ya pembahasan-pembahasan yang baru seperti itu. Oke. Itu sambil ngopi, itu lebih enaknya. Intinya menambah ilmu baru. Nah, menambah ilmu baru. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ketiga, kenapa logo NU itu ada bola dunianya? Emang NU ada cabang di Mars juga? Emangnya Mars sudah bisa ditempati manusia? Nah, kalau sudah ditempati manusia, pastinya juga akan ada PCI ya di Mars, karena PCI di semua negara di dunia ini ada PCI, pengurus cabang istimewa. Itu adalah pengurus cabang yang ada di luar negara Indonesia. Kalau sudah di Mars sudah ada ditempati manusia, ya juga akan ada PCI juga. Itu pun juga kalau Mars sudah ditempati. Kalau sampai kiamat tidak ditempati, ya kita tinggal di dunia saja. Oh iya. Sedikit kita bisa memahami. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, yang keempat. Kenapa di NU orang bisa hafal sholawat badar, tapi nggak hafal password email sendiri? Kalau sholawat badar itu, karena kita mulai kecil, kita sudah diajari sholawat badar. Sedangkan email, kalau belum dewasa, kita jangankan buka password email, buat email aja nggak bisa. Kalau untuk sholawat badar, anak kecil aja sudah banyak yang hafal. Makanya ya sholawat badar itu sudah mendunia. Seperti itu. Oke. Pertanyaan saya yang ke nomor 5. Bener nggak sih, di rumah orang NU, lemari isinya cuma sarung, baju koko, dan kitab kuning. Baju tidur malahan nggak ada. Karena sarung itu adalah pakaian serbaguna, terutama buat tidur. Pernah sampean melihat orang yang tidur sampai kebuka kelihatan itunya itu? Iya, pernah enggak? Iya. Jadi kalau orang NU itu sarung adalah itu termasuk juga untuk pakaian tidur juga. Jadi kalau untuk baju tidur tidak perlu. Jadi ya untuk sarung ini yang perlu diperbanyak, karena apa? Itu juga adalah pakaian tidur seperti itu. Berarti sarung itu termasuk seperti Banser, barisan Ansor serbaguna. Iya, kalau sarung itu adalah pakaian serbaguna juga. Iya. Oke, sedikit memahami. Terus selanjutnya pertanyaan saya yang ke-6, kenapa warga NU
kalau dengar solawat langsung semangat, tapi dengar alarm subuh malah diem aja. Ya, karena kebanyakan di NU itu kalau sholawat itu semangat itu karena apa? Menjiwai. Oh, menji. Kalau ketika sholat subuh, ya karena juga dengar adzan itu atau juga dengar apa imsak. Nah, itu kadang atau tarhem, bukan malahnya semangat untuk siap-siap sholat, malah semangat untuk siap-siap tidur. Itu kebanyakan Iya, seperti iya, itu iya. ya, kadang itu ya mohon maaf santri juga. Jadi ya mau gimana lagi, tapi alhamdulillah untuk sholat subuhnya biasanya ya tetap walaupun agak kesiangan seperti itu. Oke. Walaupun kadang ya juga ada biasanya katakannya anak-anak santri itu adalah subuh campur duha seperti Subuh itu. campur Iya. duha. Oke. Mungkin ya dari beberapa di antara kita juga pernah melakukan Oh, seperti iya, itu, iya. seperti itu. Ya memang kalau waktu sholat itu semangat kita itu agak kurang, Pak. Iya, ya mungkin itu khusus untuk sholat subuh saja mungkin karena Iya, itu. ya. Karena malamnya itu kesukaannya itu Enak-enaknya tidur ya. ngopi pas habis ngopi mau subuh pas kopinya habis. Iya, Akhirnya iya, ya iya. ngantuk seperti itu. Iya, iya. Pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Kenapa Ustadz NU kalau ceramah suka bawa humor? Biar jamaah insaf apa ngakak dulu baru sadar? NU itu adalah Islam yang santai. Jadi kita ngikuti sanad yang Islamnya nyantai bukan yang marah-marah. Jadi ketika kita itu santai, ketika santai itu lebih menerima apa yang disampaikan oleh penceramah. Seperti itu. Dari ustadz-ustadz itu lebih banyak ceramahnya adalah ya sambil ketawa. Kenapa? Kalau sambil marah-marah itu kadang tidak nyampe ke hati. Kalau sambil nyantai masuk dalam pikiran, masuk dalam hati. Kadang walaupun keluar dari telinga kita seperti itu. Jadi kalau nyantai sambil rokokan seperti ini, itu lebih nyantai, lebih rileks. Karena pembelajaran yang rileks itu lebih diterima. Jadi kita itu melakukan ibadah, apa yang disampaikan ilmu dari sang penceramah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan seperti itu. Oh, berarti maksud Ustadz NU sering ceramah membawa humor itu agar supaya kita memikirkan ceramah dia atau mendengarkan ceramah Ustadz tersebut agar supaya lebih fresh, supaya Ya, agar lebih bisa cepat apa namanya ya? lebih Cepat. santai lah intinya Nah, seperti itu. Karena apa? Termasuk juga humor itu adalah sebuah candaan. Jadi kita kalau serius, nah itu serius juga. Terkadang kita itu malah sepaneng, sudah banyak masalah di rumah, pas ceramahnya juga apa marah-marah, kita malah tidak bisa nerima ilmu dari penceramah tersebut. Jadi kalau kita nyantai dengan humor ketika kita punya masalah di rumah, mendengarkan ceramahnya Ustadz dari NU, jadi kita itu lebih santai. Seakan-akan kita tidak punya masalah di rumah seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, kalau warga NU suka solawatan, kenapa solawat dirilis versi remix DJ-nya? Ini yang DJ ini kan biasanya digunakan ketika di apa di beberapa tempat yang kurang baik. Jadi kalau untuk salawat versi remix, kuatinnya salawatnya itu digunakan di tempat yang kurang baik. Seperti tempat yang untuk diskotik, seperti itu. Masa diskotik apa solawatan kan kurang baik. Makanya itu tidak dirilis untuk versi DJ. Karena DJ itu identik dengan di diskotik. Kalau versi yang lain mungkin ada dangdut, ada koplo, ada yang sekarang itu sholawat reggae yang lagi viral. Itu mungkin masih bisa diterima kan di kalangan masyarakat. Kalau di kalangan untuk yang diskotik, kalau diskotik itu kan dengan musik DJ biasanya seperti itu. Makanya tidak dirilis sholawatan dengan versi DJ. Oh, intinya takut disalahgunakan. Dan disetel atau diperdengarkan ketika di diskotik. Masa di diskotik sholawatan kan kurang bagus seperti itu. Oke Pak. Dan pertanyaan selanjutnya, kalau Banser jaga gereja,
itu pengamanan atau bagian dari line up? Nah, untuk memang pengamanan dari Banser itu adalah barisan serbaguna. Barisan serbaguna karena di Indonesia itu adalah mayoritas Muslim dan juga ada agama minoritas. Kita menjaga keutuhan NKRI, bukan cuma menjaga sesama umat Islam, tapi juga terkait kemanusiaan. Jadi terkait untuk Banser ini menjaga gereja itu adalah sebenarnya adalah terkait untuk kemanusiaan. Seperti mungkin contohnya kalau kita di Bali jaga apa pura atau kegiatannya Hindu. Ketika kita umat Muslim ada kegiatan, ada acara juga orang Hindu juga bisa menjaga kegiatan di acara Islam seperti itu. Jadi ada timbal balik lah seperti itu. Seperti pecalang. Nah, gitu pecalang ketika ada Idul Adha, Idul Fitri, itu pecalang itu menjaga sama-sama menjaga. Ya. Jadi intinya itu adalah kemanusiaan, menjaga keutuhan NKRI seperti itu. Sebagaimana juga termasuk bagian dari toleransi, Nah, Pak, toleransi beragama seperti itu. Toleransi. Oke. Toleransi beragama. Oke, Pak, dan juga mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak, nggih. Oke, Pak. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dan juga sebagai penutup, Pak, nggih. Kenapa warga NU bisa lupa password HP tapi hafal sanad kiai 7 turunan? Password HP itu kadang menurut warga NU itu kadang kurang penting. Karena apa? Juga bisa jadi orang NU itu karena saking kayanya mungkin seperti itu. Punya beberapa HP, bukan cuma satu HP. Jadi passwordnya pun kadang lupa. Untuk kegiatan yang lain pakai HP ini, untuk kegiatan yang lainnya juga pakai HP yang lainnya. Jadi kadang passwordnya itu lupa. Sedangkan kalau sanad keilmuan guru itu menurut warga NU itu penting. Karena apa? Kita adalah sanad itu biar tersambung. Sanad keilmuannya guru kita itu nyambung kepada Rasulullah apa tidak. Jadi untuk terkait sanad itu menurut warga NU itu penting. Kalau salah milih guru, sanadnya tidak jelas, akhirnya ya tidak penting akhirnya seperti itu. Nah, jadi pentingnya sanad ke guru itu biar sanad tersebut bisa nyambung kepada Rasulullah apa enggak, seperti itu. Ternyata walaupun kita bukan santri, untuk tahu sanad sang kiai itu harus tahu, Pak, ya. Ya minimal karena kita juga biar tahu seorang guru yang kita ikuti, terutama guru ulama di NU, Kiai NU, itu keturunannya siapa, keilmuannya itu mondoknya di mana, biar jelas. Kalau enggak jelas tiba-tiba jadi ustadz, tiba-tiba jadi ceramah, itu sanad keilmuannya enggak jelas, itu enggak perlu diikuti seperti itu. Karena ada banyak sekarang itu adalah tiba-tiba jadi penceramah, tiba-tiba jadi ustadz, padahal sanad keilmuannya tidak jelas, mondoknya di mana, gurunya siapa. Jadi ya perlunya sanad keilmuan itu. Jadi kalau dibandingkan dengan HP, mungkin beberapa di antara kita banyak yang juga ya di antaranya penjual HP atau counter. Jadinya untuk satu HP itu passwordnya itu kadang ya lupa karena terlalu banyak. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan obrolan santainya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.